Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, الداعي إلى رضوانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي دعا إلى رضوانه وعلى جميع أصحابه وأحبائه الذي هم إخوانه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها المسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang berada di rumah ini, pertama kali marilah kita kembali mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam majelis ini, dalam rumah ini, dalam rangka untuk menyampaikan satu ayat, dua ayat dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petuah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis sahih Al-Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat ketika itu, beliau mengatakan, ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Maka dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, menyampaikan pesan-pesan Allah melalui Al-Quran dan nubuah serta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam, tidak lupanya marilah kita kembali memperbanyak salawat kepada Allah, semoga dicurahkan dan dilimpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kali kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan kepada sahibul bait, ya, kepada tuan rumah pada malam hari ini yang telah menyambut kami yang sedang melaksanakan safar dalam rangka berdakwah, dalam rangka ada agenda dakwah dan baksos. Karena untuk pertama kali kami tentu ingin memperkenalkan diri sebelumnya kepada para ikhwas sekalian di sini, pada saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Hal ini karena mengamalkan firman Allah, karena Allah menyuruh kita ta'aruf. Allah yang menyuruh kita saling berkenal. Mungkin Bapak sering mendengar firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kamilah yang telah menciptakan kalian, min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Untuk apa, Pak? Lita'arafu, untuk kalian saling ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling kenal mengenal. Dan ingat kata Allah, inna akramakum indallah, orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya pertama kali mungkin kami ingin memperkenalkan diri. Ini teman-teman kita dari Jambi yang tergabung dalam visi, yaitu sebagai
dakwah pedalaman, Pak. Jadi dakwah pedalaman ini suatu gerakan dari teman-teman di Jambi dalam rangka untuk berdakwah ke pelosok-pelosok gitu. Dan sekarang alhamdulillah ada beberapa tempat ya yang kami sudah disambut baik di situ, dan alhamdulillah ya saudara-saudara kita di situ juga menyambut baik apa yang kami sampaikan berupa risalah Islam ini, yang terutama pondasi utama kita adalah mengajak manusia mengamalkan dan memahami dan mengamalkan tauhid. Karena kita tahu tauhid adalah dakwah pertama para nabi dan rasul yang Allah turunkan setiap para nabi dan rasul. Mulai dari rasul yang pertama Nabi Nuh sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, semuanya asas dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk ya memurnikan tauhid dan mengajak manusia untuk menjauhi seluruh bentuk syirik, khurafat, tahayul dan bid'ah. Dan alhamdulillah ya ada beberapa tempat tadi baru dari Jangkat ya. Alhamdulillah di situ ya teman-teman melaksanakan kegiatan baksos juga, bakti sosial, sunatan massal ya, sunat gratis, khitan ya, gratis bagi anak-anak kaum muslimin di situ. Kemudian juga dilanjutkan dengan tausiah yang insya Allah akan diadakan kunjungan-kunjungan lagi dalam rangka untuk menyampaikan tauhid ya, dan khusus kepada teman kita di pedalaman. Kemudian yang sudah berjalan juga sudah ada teman kita, ikhwah kita yang di sana, yaitu di Bukit Mengkilam ya, Nalo Gedang itu. Alhamdulillah orang-orang di sana, ikhwah di sana yang mualaf ya dari suku anak dalam sudah menerima dakwah kita di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah ya para ikhwah sekalian, kami memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Abu Faruq. Kemudian teman-teman yang ada di sini tergabung dari gerakan lah ya, atau dakwah pedalaman Indonesia DPI ya. Itu satu komunitas teman-teman yang ada sekarang ini ya. Mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa saling berziarah ya, saling berkunjung ya, dalam rangka untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena disebutkan dalam hadis Sahih Muslim ya, Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara 7 golongan manusia, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Muslim, ada 7 kelompok manusia, yudhilluhumullah, Allah akan menaungi mereka waktu itu di padang mahsyar, di padang atau di padang gurun yang sangat luas, yang sangat panas ketika itu. Namun ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah ar-rajulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. War-rajulani, ada 2 orang, baik itu laki-laki termasuk juga ini perempuan. Tahabba fillah, mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karenanya karena Allah. Waftaraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah. Jadi mencintai saudara kita karena Allah, maka ini akan menyebabkan seseorang kalau dia ikhlas ya, mendapatkan naungan Allah kelak di padang mahsyar. Termasuk juga perempuan ya, sesama perempuan temannya, dia cintai temannya karena Allah. Karena seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Dalam hadis sahih ya, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum liman yukhalil, maka hendaknya setiap kalian memperhatikan siapa orang yang akan dia jadikan teman karib. Maka di situ dikatakan khalil. Khalil itu adalah teman dekat, teman karib seseorang gitu. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak moderator tadi, bahwasanya pembahasan kita tentang urgensi tauhid ya, atau pentingnya tauhid. Jadi tauhid ini sangat penting sekali. Kenapa penting tauhid? Karena tauhid itu adalah tujuan manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat yang sering kita dengar, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Para ulama tafsir mengatakan illa liya'budun ay illa liwahidun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Maksud beribadah itu adalah untuk memurnikan, mentauhidkan aku dalam peribadahan. Jadi Allah menciptakan kita tidak hanya untuk beribadah, Pak. Ingat, kalau hanya sekedar beribadah, orang Nasrani di gereja beribadah juga, ya nggak Pak? Orang Yahudi di sinagog beribadah juga, orang-orang di kuil juga beribadah. Namun mereka beribadah tidak mengesahkan Allah dalam peribadahan yang mereka sembah, yang mereka lakukan. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, melainkan mereka disuruh untuk mukhlishina lahu ad-din, memurnikan untuknya siapa? Untuk Allah. Apa yang dimurnikan? Agama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksudnya adalah kecuali mereka memurnikan, mengesahkan aku dalam peribadahan. Karena orang-orang kafir Quraisy yang merupakan konteks diturunkan ayat ini, asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat ini adalah konteks waktu itu terhadap kafir Quraisy. Ternyata kafir Quraisy mereka beribadah, namun mereka mempersekutukan Allah dalam peribadahan yang mereka lakukan. Kalau mereka ditanya, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Sayaquluna Allah. Kelak mereka, orang-orang kafir Quraisy, akan mengatakan siapa? Apa ini? Allah. Sehingga Ibnu Abbas, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, min imanihim, di antara keimanan orang-orang kafir Quraisy itu adalah idza su'ilu man khalaqas samawati wal arda, apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab siapa? Allah. Itu di antara keimanan mereka, itu bentuk iman mereka. Sehingga mengimani Allah saja yang menciptakan, ini namanya para ulama mengatakan tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah ini mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, ini masih diyakini oleh kafir Quraisy. Namun kalau seandainya meyakini ini saja, maka ini belumlah memasukkan mereka ke dalam dinul Islam, ke dalam agama Islam. Sampai mereka memurnikan seluruh peribadahan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urgensi atau pentingnya kita mentauhidkan Allah, karena yang pertama alasannya, tauhid adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah, ibadah dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid adalah bentuk ketakwaan yang paling tinggi, Pak. Tauhid adalah bentuk ketakwaan yang paling tinggi. Allah menciptakan kita untuk beribadah, kemudian ibadah itu juga untuk meraih derajat takwa. Dan seseorang dikatakan bertakwa kalau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum, wahai manusia, kata Allah, sembahlah, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya, jadi masih ada korelasinya. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Beribadah di sini adalah mentauhidkan ibadah kepada Allah, dan ibadah tersebut akan mengantarkan seseorang untuk meraih derajat takwa. Dan takwa adalah syarat mutlak seseorang selamat dari neraka, syarat mutlak seseorang masuk ke dalam surga. Maka takwa itu banyak definisi, banyak pengertiannya, Pak ya. Di antara pengertian yang paling simpel dan makna takwa itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu urgensi yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid adalah
kewajiban yang paling wajib setelah apapun, tauhid yang pertama kali. Kenapa begitu Ustaz? Karena yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah yang dihafal anak-anak kita gitu ya, di Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 fondasi, 5 pokok, 5 rukun. Yang pertama tauhid ternyata. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah kesaksian kita bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang layak disembah secara benar kecuali Allah. Dan kesaksian kita bahwasanya Rasul adalah Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Kemudian baru rukun Islam yang selanjutnya wa iqamis shalah ya, mendirikan salat, kemudian mengerjakan zakat, berpuasa, kemudian menunaikan haji bagi yang mampu. 5 rukun Islam yang kita hafal. Maka yang pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah, kita kembali kepada yang telah kita sampaikan tadi. Bagaimana cara orang kafir Quraisy mengesahkan Allah? Mereka mengesahkan Allah hanya dalam satu aspek, hanya dalam satu sisi saja, yakni sisi perbuatan Allah, yang dikenal dengan istilah para ulama dengan rububiyah Allah saja. Sementara dalam peribadahan mereka di samping menyeru kepada Allah, mereka ternyata juga berdoa kepada selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan, dan janganlah kalian menyembah bersama Allah, menyeru bersama Allah dengan siapapun itu. Ahadan itu umum sifatnya, apapun itu Pak. Sehingga di antara bentuk syirik besar ini adalah syirkud doa, syirik dalam berdoa. Jadi bagaimana syirik dalam berdoa itu Pak? Ketika seseorang berdoa tidak kepada Allah, artinya dia berdoa kepada selain Allah. Walaupun nanti alasannya hati saya tetap meyakini Allah yang mengabulkan Pak Ustaz, akan tetapi ini saya jadikan hanyalah sebagai wasilah saja. Maka kita jawab, inilah wasilah syirik yang juga diamalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy itu ketika ditanya oleh Nabi Muhammad dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, apakah kalian menyembah patung-patung itu? Maka jawaban mereka, ma na'buduhum, kami tidak menyembah patung-patung itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali kami meyakini patung-patung itu hanyalah yang menjadi perantara bagi kami kelak di sisi Allah, yang akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara, yang seseorang berdoa kepadanya, meminta kepadanya, maka kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i yang sangat terkenal. Tidak ada orang-orang yang belajar pondok pesantren hari ini nggak kenal dengan beliau, Al-Imam ya kan, Ibnu Hajar Al-Haythami Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Qawaidul Islam, maka beliau mengatakan salah satu pembatal keislaman, salah satu yang bisa menyebabkan seorang itu keluar dari agama Islam adalah ketika dia menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Kemudian dia minta perantara itu, dia berdoa kepada perantara itu, dia bertawakal, pasrah diri kepada perantara tersebut gitu. Misalkan dia ziarah kubur ya, wahai syekh, siapa orang yang meninggal itu yang dia yakini keramat, yang dia yakini sebagai seorang saleh. Kemudian dia jadikan orang di kubur itu sebagai wasail, perantara antara dia dan Allah. Ini bukan kata saya Pak ya, bisa di kitabnya gitu ya, kata ulama Syafi'i sendiri. Maka ternyata itu adalah sesuatu yang bisa na'udzubillah min zalik ya, membatalkan keislaman seseorang dan termasuk na'udzubillah nawaqidul Islam. Ini juga termasuk syirik ya Pak ya, karena dia sudah mempersekutukan Allah dalam peribadahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala
mengatakan kepada Rasulnya dalam Al-Quran, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada manusia seluruhnya, ya, inna salati, sesungguhnya salat yang aku lakukan, wa nusuki. Nusuk itu ada berapa makna ya Pak? Yang pertama ibadah. Nusuk itu kata orang dari ibadah. Dan ibadahku. Ada juga yang mengartikan dengan sesembelihan. Sesungguhnya ibadahku dan sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah, ini maksudnya ibadah mahdhah, ibadah yang murni, yang memang hukum asalnya Allah turunkan sebagai bentuk ibadah. Kenapa? Ibadah itu memang ada dua. Ada ibadah hukum asalnya memang ibadah, ada suatu ibadah yang menjadi ibadah karena niat, hukum asalnya mubah. Nah, kalau yang seperti ini nggak masuk dalam pembahasan kita. Contoh apa Pak? Contohnya adalah makan. Makan itu hukum asalnya mubah. Namun makan kan perkara dunia hukum asalnya. Namun makan bisa bernilai ibadah, berpahala dia, menjadi sunnah dia, atau bahkan bisa menjadi wajib hukumnya, tergantung ya kondisi kontekstualnya seperti apa, tujuan makan itu untuk apa ya. Namun dia bisa bernilai ibadah kalau seandainya diniatkan sebagai ibadah. Bahkan makan bisa menjadi wajib Pak. Misalnya Bapak sudah 3 hari nggak makan gitu ya, pulang ke rumah ya kan ya, Bapak udah kelaparan, kalau nggak makan Bapak mati. Nah, kemudian hukum makan bagi Bapak itu wajib, karena Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian bunuh diri kalian, kata Allah. Kemudian jangan kalian jatuhkan diri kalian di dalam kebinasaan. Jadi kalau kita mogok makan itu zalim. Karena makan ketika kita sudah kelaparan betul ya, kalau nggak makan dikhawatirkan kita pingsan, bermudarat atau bahkan mati ya. Maka hukum makan waktu itu wajib. Kalau Bapak nggak makan, Bapak di kita semua ya kan dikategorikan menjadi orang yang membunuh diri sendiri. Dan intihar atau bunuh diri ini termasuk dosa yang besar dalam agama Islam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya tauhid itu adalah aujabul wajibat. Tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Bahkan yang pertama kali diajarkan itu tauhid. Dalilnya apa? Dalilnya kisah seorang ahli hikmah, seorang yang sangat bijaksana. Dia bukan nabi, orang soleh saja, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran. Siapa itu Bang? Luqmanul Hakim. Surah Luqman ada dalam Al-Quran Pak. Dalam surah Luqman ayat 13, apa kata Allah? Wa idh qala Luqmanu, wa idh qala Luqman ya? Dan ingatlah ketika Luqman berkata, ya bunayya ya, libni afwan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhu, dan dia sedang memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang paling besar. Ini Luqman nih Pak. Luqman ini adalah bapak seorang tokoh lah gitu ya, yang sangat istimewa di sisi Allah. Kalau sekarang Pak, tokoh-tokoh nasional ya, itu istimewa kan, kita nggak tahu ya, belum ada rekomendasi dari Allah. Namun kita berdoa mudah-mudahan mereka syahid kan gitu. Namun Luqman ini lebih lagi Pak, karena Luqmanul Hakim ini walaupun manusia terkadang gak kenal sama dia gitu, namun ternyata dia terkenal di sisi Allah, sehingga Allah sebutkan ceritanya Luqman. Dan cerita ini gak main-main Pak. Bukan hanya cerita begitu aja, namun ada hikmah, ada pelajaran, ada ibrah yang sangat dalam, yang sangat ya besar dalam cerita ini. Jadi bagaimana di situ metode pendidikan Quran gitu. Manhaj, metode pendidikan Allah dan Al-Quran, bagaimana mendidik anak itu, bahwasanya anak kita pertama kali memang harus kita tanamkan
tauhid kepada anak kita. Kita perkenalkan anak kita tentang bahayanya lawan dari tauhid apa Pak? Syirik ya. Makanya Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Itu Luqman melarang anaknya. Dan ini juga membatalkan teori model pendidikan modern. Karena saya juga pernah di Fakultas Tarbiyah ya, belajar juga bagaimana metode pendidikan, strategi pendidikan. Kan ada metode barat kan seperti itu, nggak boleh kita itu melarang anak gitu. Sehingga anaknya dibiarkan aja ya, mau nakal mau apa. Kalau dilarang anak itu, alasan mereka akan memadamkan kreativitas seorang anak. Ini tidak tidak seutuhnya benar ya. Melarang seperti apa? Kalau melarangnya dengan cara yang kasar, kalau melarangnya dengan sesuatu yang bermudarat bagi anak, itu memang nggak boleh gitu kan. Namun kalau melarangnya dalam rangka menyadarkan anak kita, membimbing anak kita, maka harus ada larangan. Akan ada metode sekarang kan seperti itu. Ya nggak boleh, kalau kita baca sekarang buku-buku psikologi pendidikan modern itu nggak boleh kita melarang anak katanya. Ya biarin aja anak itu mau ngapain gitu ya. Bahkan posisikan anak itu sebagai raja, sebagai ratu bagi orang tuanya, sehingga orang tuanya mau diapain itu nggak benar juga gitu kan. Karena ternyata itu ciri hari kiamat itu Pak. Dalam hadis yang mungkin sudah Bapak pernah dengar ya, hadis kedua dalam Arba'in An-Nawawi, hadis ya tentang kisah Jibril yang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan juga. Terakhir Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah gitu kan. Fa'akhbirni an amaratiha, kata Jibril. Kabarkan kepada Muhammad tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka di antara tandanya, kata Rasulullah SAW, antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Artinya di antara tafsir dari hadis ini, bahwasanya di akhir zaman akan banyak anak-anak durhaka yang memperbudak orang tuanya. Seolah-olah orang tuanya dianggapnya budak gitu. Ya Pak ya, ini kedurhakaan yang sangat luar biasa. Krisis moral sekarang Pak. Dan itu terjadi beberapa hari yang lalu ya. Saya pernah baca di media sosial itu ada anak Pak tega membunuh orang tuanya karena nggak dibelikan paket data untuk main internet. Ya, dibunuhnya anaknya, na'udzubillah, dibunuhnya orang tuanya. Bahkan di beberapa tahun yang lalu pernah juga saya Pak baca itu lebih parah lagi Pak. Anak yang sudah terkena pengaruh narkoba dia. Ini rusak betul ya. Karena narkoba ini luar biasa. Khamar dari haram. Nah, jadi anak ini sudah memang pecandu narkoba. Kemudian nggak dikasih uang sama orang tuanya, dibakarnya rumah orang tuanya. Akhirnya dia ditangkap kemudian dimasukkan ke panti rehabilitas. Ada saya baca ya beberapa tahun yang lalu itu. Ini luar biasanya Pak, fitnah akhir zaman ini. Bagaimana anak-anak durhaka na'udzubillah itu karena produk pendidikan yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran, yang jauh dari nilai-nilai prinsip-prinsip agama kita. Karena tauhid kurang ditanamkan. Kalau seandainya kita kenalkan Allah kepada anak kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kenalkan sifat-sifatnya, kita kenalkan hak-hak Allah terhadap anak kita, maka ini insya Allah ya dengan izin Allah, Allah berikan hidayah kepada kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita ya, sehingga menjadi anak yang beriman, yang bertauhid, anak-anak yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pendidikan tauhid untuk anak usia dini. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ya bertanya Pak kepada beberapa orang anak SMA. Ini saya uji ya tentang mata pelajaran akidah mereka, tentang tauhid, tentang syirik waktu itu. Adek tahu nggak apa pengertian syirik? Oh Pak, kalau syirik menurut saya kalau teman kita punya tas baru, kita nggak senang, ya kita cemburu ya, iri kayak itu syirik namanya. Ya Allah, nggak paham Pak, padahal sudah kelas SMA, sudah tingkat SMA waktu itu. Karena memang pelajaran agamanya ya di samping jamnya itu sedikit, sepekan cuma 1 jam mata pelajarannya, 1 jam cuma sepekan gitu ya. Ditambah juga
kurikulum tentang pendidikan tauhid, kurang juga di buku kurikulum PAI pendidikan agama Islam yang ada sekarang di sekolah-sekolah umum ya. Karena memang mayoritas daripada anak-anak kita sekolah umum. Alhamdulillah ya, sekarang sudah banyak pendidikan agama yang berbasis manhaj salaf ya, berbasis ahlus sunnah wal jamaah. Itu alhamdulillah itu banyak kurikulum tentang mata pelajaran tauhidnya, akidahnya gitu. Namun secara umum kaum muslimin ya kan, banyak anak-anak mereka di sekolah umum itu sangat minim Pak, luar biasa. Maka disinilah pentingnya kita menanamkan nilai-nilai tauhid yang kepada anak kita. Sebagaimana Luqmanul Hakim ya. Bagaimana Luqmanul Hakim ini kan kalau kita baca historisnya, sejarahnya ya kan. Luqmanul Hakim ini ya anaknya beliau itu masih kecil Pak. Ya, belum baligh. Anak yang diberikan masukan, diberikan arahan, diberikan pendidikan dan bimbingan oleh Luqmanul Hakim ini belum baligh anaknya itu. Namun sudah diberikan, masya Allah, ya hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar agama, yaitu permasalahan tauhid ini masalah yang sangat penting sekali. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara pentingnya tauhid. Tauhid adalah aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Nah, kemudian yang ketiga, tauhid adalah ya seperti di awal sudah kita sampaikan, tauhid adalah asas dakwahnya seluruh para nabi dan rasul, termasuk pengikut-pengikutnya. Karena kita semua itu merujuk kepada dakwahnya Rasul, metodologi dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Nabi dalam surah Yusuf, Qul hazihi sabili, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, hazihi sabili, ini adalah jalanku. Bagaimana jalannya Rasul itu? Ad'u ilallah, aku mengajak, berdakwah kepada Allah. Jadi Rasul itu mengajak kepada Allah Pak. Rasul tidak mengajak kepada suku, rasis, ya, sukuisme, tidak. Atau mengajak kepada kelompok-kelompok tertentu, tidak. Namun kita berdakwah sesuai dengan manhajnya Rasul, metodenya Rasul SAW adalah mengajak orang kepada siapa Pak? Kepada Allah. Bukan mengajak kepada kelompok tertentu, bukan mengajak kepada individu, syekh atau ustaz tertentu, sehingga melahirkan fanatik ustaz. Kalau enggak ustaznya dia enggak mau mengaji, padahal yang disampaikan ustaz lain juga as-sunnah, disampaikan juga manhaj salaf gitu. Ya kecuali yang ustaznya menyimpang manhajnya, ya enggak boleh kita, karena dia akan menyebarkan racun-racun syubhat yang akan menyesatkan kaum muslimin dari jalan yang lurus. Namun kalau seandainya ustaznya juga di jalan Al-Quran dan Sunnah, seorang yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka nggak boleh ya, dia hanya fanatik pada satu ustaz saja, karena ini akan melahirkan hizbiyah. Hizbiyah itu Pak, fanatik bukan kepada Al-Quran dan Sunnah, dia fanatik kepada suatu hal yang lain. Boleh gitu kepada yayasan, organisasi, ataupun kepada kelompok tertentu gitu ya. Padahal dalam Islam yayasan yang kita buat sekarang itu hanya sarana saja, wasilah. Karena memang kita hidup di negara yang butuh legalitas, ya, yang butuh persetujuan dari pemerintah kita. Bukanlah tujuan kita mengajak manusia untuk ikut ke dalam yayasan kita, enggak. Namun kita mengajak manusia untuk mengikuti Allah, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Itu tujuan dakwah kita. Namun yang ada kita sekarang ada misalkan komunitas, misalkan yayasan, itu hanya sebatas legalitas. Ada nggak ada yayasan, kita tetap berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sama hukumnya Pak dengan hukum karpet, ya kan? Nabi dulu dia Nabi nggak ada karpet, kok ada pakai karpet? Apa karpet itu bid'ah? Maka kita katakan karpet itu bukanlah ibadah, maka nggak bisa dikatakan bid'ah, Pak ya. Karpet itu hanyalah wasilah. Ada nggak ada karpet, kita bisa juga sholat gitu. Jadi karpet itu hanya sarana untuk sholat saja gitu. Karena keadaan kita sekarang sudah canggih, ya,
sudah ada karpet-karpet yang bagus, maka dia juga tidak dilarang gitu kan. Maka selama dia hanya sebagai sarana maka boleh. Begitu juga ada dakwah sekarang melalui televisi ya Pak ya. Ada dakwah melalui medsos, media sosial, melalui YouTube. Nah, itu semua hanyalah sarana saja, bukan tujuan, itu bukan ibadah ya. Yang ibadahnya adalah materi yang disampaikan kan gitu, konten yang dia sebarkan. Kalau materi yang disampaikan adalah agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang kita ikuti. Karena ada juga sekarang masalah-masalah khilafiyah yang para ulama berselisih pendapat, dan para ulama tidak ada yang menyesatkan ya, yang tidak ada yang sampai mengeluarkan dari manhaj Ahlus Sunnah karena masalah khilafiyah seperti televisi ya kan. Ada sebagian orang-orang yang memang dia fokusnya kepada masalah-masalah yang kurang penting gitu ya, sehingga ya mereka memberikan tuduhan-tuduhan miring terkadang kepada saudaranya yang berdakwah lewat televisi tersebut. Kita mengatakan televisi tidak semuanya benar, betul, tergantung dengan acaranya kan ya, tergantung dengan acaranya. Kalau seandainya seseorang menonton acara yang menyelisih agama, maka itu tidak benar kan gitu. Namun dia bisa menjadi benar kalau seandainya kita gunakan untuk yang benar, karena memang dia hanya sebagai sarana saja. Sama seperti pisau Pak hukumnya. Pisau itu bisa menjadi haram dia kalau digunakan untuk ya untuk menjamret orang atau untuk membegal orang, haram gitu pisau itu. Tapi kalau untuk ngiris bawang, untuk masak bagi ibu-ibu, atau pisau untuk nebas ya, menyiang rumput ya kan bagi bapak-bapak di kebun ya, maka pisau itu malahan bisa berpahala dia gitu Pak ya, karena dalam rangka untuk ya mewujudkan kebaikan bagi tanamannya gitu, dan tanamannya itu bagian daripada usahanya dalam rangka menafkahi orang tuanya, istrinya, keluarganya kalau dia seorang petani gitu Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hal yang mesti kita sebagai kaum muslimin memahaminya. Ada perkara-perkara dalam agama ini, perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, yang mana ini masalah cabang saja, bukan masalah substansi, bukan masalah inti, bukan masalah pokok agama. Maka hal-hal yang seperti ini kita harus bertoleransi gitu. Selama ya hal itu adalah bukan perkara usul, istilahnya itu kan perkara pokok dalam agama, perkara yang menyebabkan orang yang tidak mengamalkannya jatuh ke dalam dosa gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada yang ketiga, urgensi dari tauhid itu adalah tauhid adalah dakwah seluruh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan ya, kata-kata Allah, kami telah mengutus setiap suatu kaum itu seorang rasul. Fi kulli ummatin, setiap umat itu rasulan, satu orang rasul. Kemudian apa visi dan misi rasul yang Allah utus itu Pak? An ya'budullaha. Allah utus para rasul tersebut mengajak kaumnya hanya beribadah kepada siapa Pak? Kepada Allah. Artinya mengajak umatnya mentauhidkan Allah dalam peribadahan. Wajtanibut taghut, dan mengajak umatnya untuk ijtinab, itu menjauhi at-taghut. Di antara makna taghut yang lebih sempurna, yang lebih kompleks adalah kullu ma ubida min dunillah, segala yang disembah, segala yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itu taghut. Ya bukan taghut itu pemerintah gitu ya kan. Nah, ini ada juga ya pemahaman keliru yang mesti kita luruskan, kita sampaikan kepada masyarakat Pak, supaya nggak terkena syubhat, kerancuan, kesalahan dalam memahami agama dalil. Oh, taghut itu seperti pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka kita katakan, apakah setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kita hukum kafir? Iya, kata mereka. Berarti ibu-ibu yang nggak berjilbab itu kafir semua itu. Kenapa? Dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah itu harus berhijab. Jadi hukum Allah itu tidak hanya untuk pemerintah. Hukum Allah itu seluruh kaum muslimin terkena hukum Allah. Oh, itu nggak bisa kan? Nah, itu kerancuannya, kesalahan berpikir seperti itu pemahamannya. Maka kita katakan tidak setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kita katakan kafir.
Karena luar biasa. Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah, dalam surat Al-Maidah ayat 4 ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah kafir. Maka dilihat dulu di sini bagaimana kondisi orang yang mengatakannya. Kalau dia mengatakan bahwasanya hukum Allah itu adalah hukum ya kan yang bagus, namun karena faktor-faktor tertentu sehingga dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ayatnya tidak hanya kafir ya redaksi. Ada juga Allah mengatakan faulaika humul zalimun, zalim dia. Ada juga redaksi ayatnya faulaika humul fasikun. Tidak hanya satu hukum. Dan kalau seandainya katakanlah dia kafir betul, namun dilihat kafir dalam redaksi Al-Quran itu ada dua. Ada kafir perbuatan, ada orang gitu. Ada vonis gitu. Maka untuk memvonis orang yang sebelumnya adalah muslim, ya kan, divonis menjadi kafir ini berat, Pak. Ini butuh ya, yang menjatuhkannya yang pertama adalah tidak sembarang, tidak, bahkan ustadz pun nggak ada hak ya, ulama gitu. Seseorang yang memang sudah mencapai level ulama gitu. Kemudian yang kedua terpenuhi syarat-syarat orang itu bisa secara person, secara individu divonis kafir itu nggak gampang. Karena ternyata kalau salah hukum kita, maka Rasul mengatakan man qala li akhi ya kafir, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, kemudian ternyata salah hukumnya itu, vonisnya itu keliru gitu, maka vonisnya terhadap saudara itu akan kembali kepada dia, justru dia yang kafir di sisi Allah. Makanya tidak boleh bermudah-mudahan. Karena sekarang memang ada, Pak, sebagian dari oknum umat Islam, enggak semua oknum ya, yang salah memahami bab tentang pengkafiran ini, sehingga mereka mengebom kantor polisi ada, karena mereka menghalalkan darah orang yang bahkan yang tidak sepemahaman dengan mereka. Kita pun dikatakannya kafir, Pak, yang enggak sepahaman yang kita kafir. Kita dibilang murjiah, antum ini salafi wahabi murjiah, penjilat pemerintah katanya. Kalian kafir, halah darah kalian. Siapa yang membunuh wahabi maka dapat surga gitu, dapat bidadari gitu. Ada, Pak, perkataan itu, ya kan, di antara perkataan daripada guru-guru mereka di luar negeri gitu. Sehingga mereka membentuk negara ya, namanya Daesh gitu ya, kalau bahasa Arabnya ISIS gitu ya, ISIS gitu ya. Dan dia mengkafirkan seluruh ulama, Pak. Ulama Saudi aja dikafirkan, apalagi kita gitu. Ulama saja di Saudi itu yang sudah hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, memahami ilmu-ilmu agama yang luar biasa. Kemudian sangat mereka sampai kepada Rasulullah dalam belajar itu ya. Mereka belajar di kota Nabi, di Masjid Nabawi bahkan. Nah itu ulama itu dikafirkan mereka, apalagi kita yang orang-orang kecil ini ya, yang rakyat biasa ini. Ini luar biasa, ini bahaya, Pak. Namun orang sekarang salah kaprah, ada juga sebagian kaum muslimin, kita pula yang dituduhnya teroris gitu. Padahal ulama yang paling tegas menolak terorisme, radikalisme ya kan, yang terjadi di dunia, nggak hanya di Indonesia, di dunia, itu adalah ulama-ulama di negara Arab Saudi. Yang mengerakkan itu adalah negara Saudi Arabia ya. Betapa banyak ya kan biaya yang dikerahkan untuk menumpas orang ISIS itu dari Arab Saudi kan? Karena mereka luar biasa ya, syubhat yang mereka sampaikan sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Tapi kita tetap tidak mengkafirkan mereka, nggak boleh. Khawarij itu nggak boleh kita kafirkan juga. Mereka itu salah sesudah, karena kita tidak seperti keyakinan mereka yang gampang, yang mudah untuk mengkafirkan orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka mengkafirkan itu luar biasa. Orang Islam ya, maka ulama membuat sebuah kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri ya kan yakunu kafiran. Tidak setiap orang yang jatuh ke dalam kekufuran maka kalau dia Islam ya, agamanya itu Islam, maka dia menjadi kafir. Tidak. Karena untuk memberikan vonis kafir secara muayyan, secara individu, secara vonis personnya, maka ini butuh ya pengkajian. Yang melakukannya adalah ulama, kemudian sudah terpenuhi persyaratan-persyaratannya, kemudian telah hilang ya halangan-halangan yang menyebabkan dia dikafirkan ya. Nah, ini sangat luar biasa. Ini bukan perkara yang mudah. Bahkan salah seorang ulama Arab Saudi ya, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ada buku beliau Dawabit At-Takfir ya. Bagaimana batasan-batasan kaidah-kaidah
dalam masalah pengkafiran. Karena nggak gampang seperti itu ya, apa ya? Karena memang ada sekarang itu memang ya, kelompok orang yang mengajinya diam-diam, ya kan? Kemudian dia merekrut anak-anak muda yang nggak paham agama, ya kan? Kemudian didoktrin oleh mereka. Memang ada Pak gerakan-gerakan sirriyah gitu ya, gerakan-gerakan tersembunyi ini. Karena biasanya pengajian mereka itu nggak bisa open Pak ya, nggak bisa open door gitu ya. Artinya nggak terbuka. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu Pak. Karena mereka nanti takut gitu. Kalau terbuka nanti dibantah orang gitu. Dijelaskan ini salah ini radikal gitu kan. Nah, mereka takut, mereka akan mengaji itu mungkin di rumah-rumah gitu Pak ya. Nah, seolah-olah mereka itu di zaman Nabi gitu ya, di fase Mekah, yang mana Nabi waktu itu tidak bisa menampakkan dakwahnya. Padahal yang mereka sampaikan itu salah dan keliru ya Pak. Terkadang pakai ayat-ayat juga Pak, pakai dalil Al-Quran dan Sunnah juga. Maka tidak cukup hanya berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, karena orang-orang kelompok sesat juga Al-Quran dan Sunnah. Namun ada satu lagi, kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan apa Pak? Dengan kembalikan, apakah ya salaf memahami seperti itu? Apakah ya kan Ibnu Abbas seperti itu memahaminya? Ya kan? Kalau iya mana? Ya kan mana buktinya kan seperti itu? Ya hadirin yang dimuliakan Allah, apakah Rasul memahami seperti itu? Apakah para salaf ya, para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in memahami seperti itu? Kayak inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita kembali kepada pentingnya tauhid. Tauhid adalah dakwah setiap para nabi dan rasul. Bahkan dakwah rasul kita sendiri itu tauhid Pak. 13 tahun Rasul di kota Mekah sebelum hijrah. Di kota Mekah beliau ketika diangkat menjadi rasul, usia beliau berapa Pak? 40 tahun. Jadi 13 tahun beliau di mana Pak? Di kota Mekah. Sejarah mencatat dia berdasarkan bukti-bukti dari Al-Quran dan hadis dan asal-asal para sahabat bahwasanya Rasulullah selama 13 tahun di kota Mekah, maka dakwah beliau itu tidak lepas dari tauhid. Setiap hari beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Dakwah tauhid 13 tahun namanya. Barulah setelah itu 40 tambah 13 berapa Pak? 53. Baru setelah itu 10 tahun beliau di Madinah dan beliau wafat tahun berapa Pak? Umur berapa Pak? 43 tambah 10 berapa? 63 tahun. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam wafat pada umur 63 tahun. 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau masih menyampaikan dakwah tauhid. Maka dakwah tauhid itu nggak lepas dari Nabi. Walaupun sudah hijrah pun beliau tetap dakwah tauhid. Itu sering kami sampaikan. 5 hari sebelum beliau meninggal itu, Aisyah radhiyallahu anha istri beliau meriwayatkan sebuah riwayat dari beliau mengecam orang-orang yang menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana bentuk penyerupaannya? Rasul bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Alasannya Pak, ketika mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, gitu, sebagai tempat sujud, sebagai tempat yang dikhususkan untuk beribadah di dalamnya. Dan siapa saja yang menyerupai mereka ini termasuk na'udzubillah, ya kan, dikhawatirkan masuk ke dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan nggak boleh, bahkan nggak sah orang yang sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Ya, Rasul dalam hadis yang lain pun mengatakan la tusallu, ini hadis sahih Muslim ya. La tusallu ilal qabri wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat yang menghadap masjid dan jangan pula duduk di atasnya. Maka sering kami sampaikan kalau tausiah di kuburan itu, bapak-bapak, ibu-ibu kalau ziarah kubur, kalau mengantar mayit, tolonglah jangan duduk di atas kubur gitu ya. Ya, karena memang duduk di atas kubur itu dilarang. Kemudian jangan pula berdoa menghadap kuburan, berdoa menghadap kiblat gitu. Karena sholat saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik ya, sudah masuk waktu isya Pak? Oh iya, ya, kelewatannya.
Ya, tauhid ya, itulah diantara urgensi tauhid, Pak. Dan masih banyak lagi, Pak. Nah, makanya Bapak harus semangat, kita semua nih, enggak hanya Bapak, kita semua yang hadir di sini harus semangat belajar tauhid. Karena yang menyuruh kita belajar tauhid sebab Allah. Dalilnya surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah. I'lam itu kan fil amr, perintah itu. Dari kata ya kan alima ya'lamu. Ilman aliman i'lam. I'lam itu perintah Allah. Ilmuilah artinya belajarlah tentang apa? Tentang la ilaha illallah, tentang tauhid. Jadi yang menyuruh kita belajar tauhid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah apa? Muhammad ayat 19. Penggalan pertamanya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah ya, ini memberikan kepada kita hidayah. Kita mohon hidayah kepada Allah. Kemudian juga mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapatkan dorongan dan motivasi untuk senantiasa bersemangat, rajin dalam mempelajari ilmu tauhid, kemudian mengamalkannya, menyampaikannya, terutama bagi diri kita amalkan, dan bagi anak kita, istri kita, keluarga kita, dan kita dakwahkan tauhid tersebut, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah di atas tauhid ya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Bapak yang dimuliakan oleh Allah, di antara urgensi tauhid bahwasanya tauhid yang dilakukan oleh seseorang, maka tauhid tersebut akan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, sahih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, ya bani Adam, wahai anak Adam, laula laqitani la yusyriku bi syai'an. Wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau bertemu denganku dan engkau tidak membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ataituka ya bi qurabil ardi al maghfirata. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau mendatangiku wahai anak Adam dan engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak langit ya, sebanyak bumi dan langit gitu. Jadi tauhid itu Bapak-bapak yang diberikan oleh Allah, ini menjadi sebab diampuni dosa-dosa yang lainnya. Asalkan ini ada syaratnya. Asalkan seseorang tersebut tidak menghalalkan dosa tersebut. Hal ini diperkuat dengan hadis yang lain, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, perawi hadisnya sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril alaihi salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika aku didatangi oleh Jibril alaihi salam. Fabasyarani, lantas Jibril memberikan kabar gembira kepadaku, annahu man mata min ummati, sesungguhnya siapa saja yang mati, yang meninggal dari umatku, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Qala, lantas Rasul bertanya kepada Jibril, lihat nih pertanyaan Rasul yang sangat penting. Wa in zana wa in saraq. Bagaimana kalau seandainya orang yang meninggal ini pernah berzina dan pernah mencuri? Bagaimana
Maka Jibril menjawab, wa in zana wa in zana. Walaupun meskipun dia pernah mencuri, pernah berzina, namun ternyata dia meninggal tidak membawa dosa syirik besar, maka dia akan diampuni oleh Allah. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang sangat fenomenal, Kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu bahkan yang pertama kali, ya kan, terjemahannya itu ya kan pada tahun 70-an itu, Pak. Ya, ada terjemahan klasik dari Kitab Tauhid itu. Ada seorang ulama Indonesia dari organisasi Muhammadiyah yang bernama Buya Bay Arifin gitu. Beliau itu pertama kali menerjemahkan itu Kitab Tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gitu. Jadi dalam kitabnya beliau mengatakan bab fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid, dan di antara keutamaan tauhid itu adalah dia menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh pelakunya kelak di akhirat. Jadi orang yang bertauhid kelak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebab tauhidnya tersebut, maka bisa mengampuni dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan, selama dengan catatan seseorang itu tidak menghalalkan dosa tersebut. Karena kalau ada orang yang menghalalkan dosa, menganggap suatu yang halal haram, suatu yang haram, sebaliknya suatu yang haram dia katakan halal, maka ini na'udzubillah termasuk nawaqidul Islam. Ini termasuk pembatal keislaman dan termasuk dosa yang hampir selevel dengan tauhid, bahaya dari dosanya. Maka urgensi tauhid yang kita sebutkan ini adalah diantaranya tauhid tersebut bisa apa, Pak? Ya, bisa menghapusi dosa besar yang dilakukan oleh seseorang. Ini menunjukkan pentingnya tauhid tersebut. Walaupun orang itu pelaku dosa itu tidak diampuni oleh Allah, namun tauhid tersebut bisa menghalangi seseorang dari kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang meninggal membawa dosa syirik besar. Itu memang Allah enggak mengampuninya. Akan tetapi wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah mengampuni yang selain itu, yakni yang selain dosa syirik. Jadi yang selain dosa syirik dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia berada di dalam kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Fi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah bisa mengampuninya dengan keutamaan tauhidnya. Dan apabila Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksa, mengazab orang yang melakukan dosa besar selain syirik itu sampai dosanya habis, dan setelah itu barulah dia diampuni oleh Allah. Jadi ini penting, luar biasanya tauhid, Pak. Namun dengan catatan dia meninggal tidak membawa dosa syirik besar dan dosa-dosa pembatal keislaman. Ini, Pak, ya, tidak membawa dosa syirik besar dan nawaqidul, pembatal keislaman yang lainnya. Karena syirik itu, ya kan, lawan dari tauhid itu adalah pembatal keislaman, bahkan termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang pertama kali yang paling besar, ya, sebagaimana Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair menyebutkan kita dosa besar yang pertama adalah asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tauhid, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini bisa menghalangi orang untuk kekal di neraka. Bahkan dengan izin Allah bisa menyebabkan orang itu diampuni seluruh dosanya. Dan tentu lawan daripada tauhid itu apa, Pak? Apa lawan dari tauhid, adik-adik? Apa? Lawan dari tauhid apa? Syirik. Maka syirik dosanya luar biasa. Syirik besar, kalau syirik kecil itu tidak sampai mengekalkan orang di neraka. Namun syirik besar itu sepakat ulama, ya, syirik besar itu mengekalkan orang di neraka. Apa dalilnya? Banyak sekali ancaman terhadap pelaku kesyirikan. Sering kami sampaikan ini, ya. Di antaranya firman Allah surah Al-Maidah ayat 72. Dalam penggalannya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, lantas kemudian dia meninggal membawa dosa syirik besar tersebut, faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sesungguhnya Allah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar. Kalau seandainya surga sudah haram baginya, maka tentu tempatnya di mana, Pak? Di neraka. Ini bukan kata saya, Pak, ya.
Kata Allah, firman Allah, surah Al-Maidah ayat 72. Wa ma lil-zalimina min ansar. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Orang yang zalim itu apa, Pak? Zalim itu banyak. Karena zalim itu secara bahasa artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Namun zalim yang paling besar, sebagaimana tadi firman Allah dalam surah Luqman ayat 13, adalah perbuatan syirik. Allah mengatakan inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik itu la zulmun azim, benar-benar merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar, sebuah dosa yang sangat besar. Itulah lawan dari tauhid, syirik tersebut. Maka syirik itu banyak sekali tersebar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam ibadah. Di antara bentuk ibadah yang kita lakukan adalah az-zabahu, menyembelih. Ya, menyembelih Bapak Ibu. Sehingga Rasul mengatakan, ini bukan kata saya, Pak, sabda Rasul, hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bagaimana contohnya? Kita akan menyembelihkan, kita misalkan menyembelih untuk kurban, kan niatnya tentu ini untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kena rasa takut kepada Allah, kena ingin mendapatkan surga Allah. Ya nggak Pak? Iya. Nah, ini ada orang Pak, ini di kampung saya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya, karena saya kalau aslinya dari Minang Pak, ya, dari pesisir selatan. Gitu ya. Jadi di kampung saya itu zaman dulu lah gitu. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi ya. Itu kalau ada orang ingin buat jembatan Pak, ya, atau buat rumah, maka disembelihnya ayam. Kita tanya, Pak, ini untuk apa Pak? Oh, nanti bahaya kalau nggak kita sembelih. Nanti akan ditimpa musibah rumah kita, sial rumah kita akan. Maka disembelihlah ayam. Bahkan kendaraan baru Pak, dahulu itu ada juga orang yang menyembelihkan ayam, darahnya diteteskan ke kendaraan itu supaya apa? Supaya kendaraan ini tidak sial. Ini termasuk ini. Ini nggak boleh. Yang mendatangkan kesialan dalam keyakinan kita umat Islam bukan karena jin, ya, bukan karena syaitan, tidak, ya, tidak bisa bermudarat itu setan semua itu, nggak bisa mendatangkan bahaya, nggak bisa. Makanya kita nggak boleh memberikan persembahan dalam bentuk penyembelihan hewan kepada mereka. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita banyak baca surah Al-Baqarah kan gitu. Bapak mungkin sudah sering mendengar hadis ya. Inna syaitana la yadkhulu baitan fihi yuqra'u suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan tidak masuk dalam rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Ini bukan disembelih, baca Al-Quran di rumah itu. Gitu yang sesuai dengan syariat Nabi SAW. Bukan nyembelih ayam gitu. Tapi kalau nyembelih ayam hanya sekedar untuk mengundang orang syukuran boleh. Namun nggak ada keyakinan sembelihan ayam tersebut akan bisa menolak bencana dan menolak gangguan-gangguan makhluk yang dianggap sakti, yang dianggap bisa mendatangkan mudarat. Di kampung saya Pak, mudah-mudahan sekarang nggak ada lagi. Kalau ada orang itu Pak tidak punya anak, dia banye gitu Pak ya, banazah. Kemana banazah Pak? Ke bukit. Itu kampung ayah saya di Petang Kapas gitu ya. Bukit Mulinang namanya. Namanya negara kita tanpa dia gitu kan. Jadi benazar ke bukit, karena bukit itu diyakini keramat, diyakini sakti mandraguna gitu. Ada itulah keyakinan syirik gitu Pak. Ya nggak boleh, nggak ada hubungannya orang yang dapat anak dengan kuburan keramat atau dengan bukit keramat. Nah, ini diantara keyakinan-keyakinan syirik yang harus kita jauhkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diantara bentuk syirik juga Bapak Ibu, kenapa syirik ini kita baca? Karena syirik ini lawan dari tauhid gitu. Adalah menyandarkan sial dan mujur kepada sesuatu yang tidak ada tuntunan syariatnya. Inilah yang disebut dengan istilah tatoyur. Tatoyur itu diambil dari kata toyir. Toyir itu artinya burung. Jadi orang masa Arab jahiliyah dahulu, kalau burung itu berkicau di pagi hari, mereka mengatakan, ayo kita bekerja, atau orang yang beradang, bagus pada hari ini hari mujur, ini tanda untung, ini hari untung. Tapi kalau seandainya berbunyi, namun bukan burung yang biasa berbunyi di malam hari, berbunyilah gagak, ini
tanda sial ini bahaya, ini mungkin ada orang yang meninggal ini katanya. Nah, menyandarkan sesuatu kesialan, kalau orang Arab jahiliyah dulu dengan burung dan yang selainnya, baik itu dengan ular. Ketika kita tiba-tiba berjalan melintas ular, ini bahaya ini hari sial. Kalau dipijak ular itu di pakunya ya sial, tapi hanya sekedar lewat aja nggak ada hubungannya dengan sial pak gitu. Maka inilah yang disebut dengan khurafat, tahayul, ya. Inilah hadirin yang diberikan oleh Allah. Maka dakwah Ahlussunnah itu diantaranya memberantas TBC, apa itu pak? Ya, tahayul, khurafat dan bid'ah. Gitu. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diantara bentuk contoh tatoyur juga. Jadi tatoyur ini termasuk syirik, ya. Namun ulama mengatakan hukumnya ada dua. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Syirik besar seperti apa? Kalau orang meyakini betul-betul burung itu atau ular itu sendiri yang mendatangkan mudarat, bukan Allah, maka ini syirik besar. Namun kalau seandainya itu hanya tanda saja, itu hanya sebab saja, namun tetap yang mendatangkan mudarat adalah Allah, berarti ini syirik kecil. Karena dia menyadarkan sesuatu sebab yang tidak ada landasannya, yang tidak ada tuntunan dan dalilnya dari agama kita, maka pelakunya jatuh ke dalam syirik kecil. Walaupun syirik kecil, namun tetap dibenci oleh Allah, tetap ditakuti oleh Rasul. Dalam hadis sahih Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, kata Rasul. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Syirik kecil saja Nabi takut, karena syirik kecil itu pak sama bahkan lebih besar daripada dosa besar lagi. Memang derajatnya di bawah syirik besar. Namun selama namanya syirik, tetap para ulama mewanti-wanti dari perbuatannya, tetap dia termasuk dosa besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, tauhid ini sebab seseorang mendapatkan syafaat Rasul SAW dengan izin Allah. Kita semua pasti betul di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah Pak, kita yakin ya, kita percaya dengan pertolongan Rasul dengan izin Allah yang disebut dengan syafaatul Rasul. Syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata syaratnya orang yang diberikan syafaat itu haruslah orang yang bertauhid. Artinya ketika dia meninggal dia tidak membuat syirik besar, dosa syirik besar. Kok seperti itu yang mengatakan Nabi? Dalam hadis Sahih Muslim dalam hadis Sahih Al-Bukhari Nabi mengatakan, ya kan, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaatku, man qala la ilaha illallah. Siapa saja orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ulama mengatakan ini enggak sekedar mengucapkan, dia mengucapkan dan mengamalkannya. Karena orang munafik pun zaman Nabi mengucapkan juga la ilaha illallah, namun dia enggak meyakininya, enggak pula mengamalkannya. Namun artinya orang yang merealisasikan, Pak, orang yang betul-betul menghidupkan, mengamalkan, ya, membumikan tauhid dalam hidup dan kehidupannya, maka itulah orang yang akan, ya, berbahagia dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Orang yang tidak mengamalkan tauhid dalam kehidupannya, maka dia tidak mendapatkan syafaat Nabi. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, hadis Sahih Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabatu. Setiap para nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi itu sudah menggunakan doanya tersebut di dunia. Fa ini ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sedangkan aku, kata Rasulullah, aku sembunyikan doaku yang mustajab tersebut syafa'atan li ummati, sebagai bentuk syafaat bagi umatku di hari kiamat. Fahyana ilatun man kana min ummati la yusyriku billahi syai'an. Maka syafaatku tersebut akan berfungsi, akan diraih oleh siapa saja yang meninggal dari umatku, namun syaratnya mereka meninggal tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Ini luar biasanya tauhid, ya. Artinya dia mentauhidkan Allah. Di antara bentuk syirik apa Pak? Meyakini perkara gaib kepada selain Allah.
meyakini ada selain Allah mengaku mengetahui perkara yang gaib. Sehingga dalam Islam itu Pak, paranormal, tukang ramal itu disebut dengan istilah kahin. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan dukun. Sehingga dalam hadis Nabi, hadis Sahih Muslim Pak ya, ini sering kami sampaikan ya, bahwasanya Rasul mengatakan man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun gitu ya, au arrafan, atau tukang ramal, atau tukang sihir juga sama. Fasa'alahu an syai'in, kemudian dia bertanya sesuatu kepada dukun ini tentang sesuatu, ya kan? Falam tuqbal lahu salatu 40 yawman, maka salatnya tidak akan Allah terima sebanyak berapa Pak? 40 hari, termasuk 40 hari 40 malam gitu Pak. Ini hanya sekedar bertanya iseng-iseng. Kalau dia benarkan hadis sahih, ya kan? Dengan Imam Ahmad mengatakan fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, karena Rasul diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, tidak ada yang tahu perkara gaib yang di langit maupun yang di bumi kecuali Allah. Rasul saja tidak tahu Pak tentang perkara gaib. Kalau seandainya Rasul itu tahu terhadap perkara yang gaib, tentu para Rasul itu tidak tidak pernah ditegur oleh Allah. Rasul pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surah Abasa itu. Ya kan? Bahkan Rasul sendiri pernah diracuni oleh orang Yahudi, disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Rasul tahu perkara yang gaib hanya sekedar wahyu dari Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan wahyu kepada beliau. Makanya beliau dalam beberapa hadis beliau menyebutkan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan, seperti ciri-ciri hari kiamat, atau tentang perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat setelah hari perbangkitan. Itu semua bukan Rasul menebak perkara gaib, tidak. Itu semua adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi. Dan yang mendapatkan wahyu ini hanyalah Nabi saja Pak. Bahkan sahabat saja tidak dapat gitu Pak. Apalagi orang-orang yang keimanannya, keilmuannya di bawah sahabat Nabi. Maka kenapa dukun itu dalam Islam, tukang ramal itu dicerca dan disebut sebagai sahir, sebagai penyihir ya, karena mereka telah mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mempercayai dukun ini termasuk perbuatan syirik. Syirik di dalam perkara ilmu ghaib. Karena ilmu ghaib itu hanya kita esakan Allah, hanya Allah saja yang mengetahuinya. Ada dukun Pak, namun dukunnya ternyata sudah meninggal ya. Nah, dia pernah menebak hari kiamat itu tahun 2012 katanya. Ya sekarang sudah 2022 gitu ya. Ini beberapa tahun yang lalu gitu Pak, dan dia pun sudah meninggal gitu. Nah, ini Allah buktikan kebohongannya. Karena mereka itu diantaranya bekerjasama dengan syaitan, dan syaitan itu mencuri-curi berita langit. Itu disebutkan ya kan di dalam Al-Quran juga dalam hadis. Namun satu kebenaran yang dia dapat, satu kebenaran ini dibungkus dengan 1000 kebohongan dan kedustaan. Nah, jadi yang dimuliakan oleh Allah, maka kita tidak boleh percaya dengan dukun Pak. Setiap kali kita mendatangi dukun, sholat kita nggak diterima oleh Allah. Maukah kita sholat kita nggak terima? Tentu nggak mau. Karena sholat itu Pak, amalan pertama yang Allah tanya kelak di akhirat, yang Allah periksa. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bil abdu min amali yaumil qiyamati salatuhu. Yang pertama kali seorang hamba itu diperiksa dari amalannya di hari kiamat apa? Salatnya. Fa in saluhat salatuhu, kalau seandainya baik salatnya, saluha sa'iru amalihi, maka akan baik pula seluruh amalannya. Wa in fasadat, kalau seandainya rusak salatnya, fasada kullu atau sa'iru amalihi, akan rusak juga seluruh amal-amalannya. Ini orang yang mendatangi dukun, Rasul mengatakan enggak diterima, jangankan rusak Pak ya, enggak diterima ya, sudah enggak mendapat nilai apa-apa, 0 Pak. Setiap sholat dia 0, dia pahalanya 0, enggak diterima, enggak dihitung sholat kan gitu Pak. Ya kan? Maka ini bahayanya ya, mendatangi dukun. Maka dalam Islam yang kita nggak boleh ya, percaya yang namanya dukun Pak. Ya. Karena saya juga sering bergaul dengan dukun ya.
family saya juga ada dukun di Sumatera Barat itu. Maka saya tahu dukun itu dua aja Pak. Kalau bukan dukun memang bersekutu dengan setan, yang kedua dukun tukang kibul, itu aja. Dukun pancalir sebenarnya, pembohong dia, gitu Pak ya. Dia pura-pura hebat gitu, padahal dia nipu orang gitu untuk mendapatkan rupiah, ya, untuk mendapatkan cuan gitu Pak ya. Ya, dia menipu orang gitu. Ini kedua-duanya juga haram dalam agama. Yang pertama yang betul-betul bersekutu dengan setan, syirik, dosanya, dosa paling besar. Yang kedua, dosa penipuan gitu ya. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Pak ya, di antara pentingnya tauhid gitu. Di antara pentingnya tauhid, dan banyak lagi ya Pak ya, pentingnya tauhid itu Pak. Ya kan? Dalam kehidupan kita. Yang intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim itu harus bersemangat Bapak ya. Harus ada kajian kita itu bahas tentang tauhid gitu. Ya, minimal kita mempelajari kitab tauhid itu. Itu sudah banyak penjelasannya gitu. Nah, kemudian juga kitab tauhid yang ditulis oleh ulama-ulama mutaqaddimin ya. Seperti kitab tauhidnya Imam Ibnu Al-Khuzaimah, ya kan. Kemudian di Sahih Bukhari pun Imam Al-Bukhari buat bab, ya kan, khusus tentang kitab tauhid di dalam Sahih Al-Bukhari itu. Dan banyak lagi Pak ya, buku-buku yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jadikan kajian rutin kita. Maka kita nggak lepas dalam kehidupan dunia ini dengan perkara tauhid. Dengan tauhidlah ya kita bisa ya mengesahkan Allah, kita bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena buah tauhid itu apa? Buah tauhid itu adalah amal saleh. Buah dari tauhid itu adalah seorang jauh daripada perbuatan maksiat. Karena dengan mempelajari tauhid dia akan senantiasa, insyaallah dengan insyaallah dia akan senantiasa merasa dipantau oleh Allah. Dia memiliki sifat muraqabatullah. Orang yang bertauhid itu kan adalah orang yang senantiasa merasa dipantau oleh Allah. Para ulama adalah orang yang bertauhid, sehingga Allah mensifati ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Allah adalah para ulama gitu. Orang yang dikatakan berilmu adalah orang-orang yang betul-betul memiliki rasa takut kepada Allah. Takut dari yang pertama mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harta kita ini enggak bermanfaat, Pak? Kalau harta itu enggak digunakan di jalan Allah, anak-anak kita juga enggak bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Ingatlah suatu hari tidak bermanfaat, kata Allah. Malun wala banun. Mal itu harta. Tidak bermanfaat harta dan juga anak. Illa man atallaha, kecuali orang yang mendatangi Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Imam Mukatsir mengatakan hati yang selamat itu adalah salimun minasyirk, selamat dari syirik, itu yang pertama kali. Kemudian selamat dari bid'ah, ibadah yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Rasul. Dia buat cara-cara ibadah yang baru. Kemudian salimun minal ma'siyah wa amradil qulub, selamat dari maksiat dan penyakit-penyakit hati. Selamat dari hasad, selamat dari takabur, dari ujub, ya Pak ya. Dan selamat dari dengki, iri, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan penyakit hati yang paling besar harus kita yakini Pak ya, adalah perbuatan keyakinan syirik. Itu penyakit hati juga Pak. Ya, ini dari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita betul-betul Pak ya, betul-betul belajar tauhid, insyaallah Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan hidayahnya kepada Allah, pemahaman kepada kita. Dengan begitu kita bisa mengamalkan tauhid itu dalam kehidupan kita. Orang yang berusaha melaksanakan sesuatu di jalan Allah ini Pak, berusaha belajar, berusaha untuk menjadi orang yang baik, berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, maka insyaallah Allah akan mudahkan jalannya. Yang terpenting sekarang harus ada ijtihad kita, harus ada usaha kita, ya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Orang-orang yang betul-betul berusaha di jalan kami, harus ada mujahadah, betul Pak, usaha kita.
kesungguhan gitu, maka Allah akan yang menunjuki dia jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kemudahan baginya. Karena setiap kesukaran yang kita lalui, pasti Allah akan berikan setelahnya kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam usr, ya, kesusahan gitu ya, maka akan ada kesudahannya, yakni kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ya, bersungguh-sungguh dalam mempelajari tauhid, itu yang pertama. Ini kita tidak menafikan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain juga masih banyak ya kan. Ada nanti ilmu fikih gitu ya. Nanti ada ilmu hadis ya. Kemudian ada adab, ada akhlak gitu. Namun yang pertama kali ya kan, yang harus kita kokohkan pondasi keilmuan kita dalam agama ini adalah masalah ilmu akidah, ilmu keyakinan yang benar, yakni ilmu tauhid. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam masalah ini. Karena menuntut ilmu itu adalah salah satu sebab Allah mudahkan kita menempuh jalan ke surga. Ya, ilmu agama gitu. Di antaranya ilmu tauhid ini, Pak. Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim, hadis panjang, ini penggalannya saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka benar-benar Allah akan memudahkan dengannya jalannya menuju surganya Allah. Tentu kita belajar harus dibarengi dengan keikhlasan. Keikhlasan itu bagian dari tauhid, Pak. Orang yang dikatakan bertauhid pasti ikhlas, Pak. Kalau orang yang tidak ikhlas, ya, ini tidak bertauhid. Ikhlas itu apa, Pak? Ikhlas beda dengan rela. Ya, ikhlas itu seseorang yang beramal karena Allah. Man kana lillah, itu ikhlas. Makanya di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua itu ya kan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, gitu kan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ketika mentafsirkan ayat ini yang terbaik amalan, Allah enggak mengatakan ayyukum aksaru, siapa di antara kalian yang paling banyak, bukan yang terbanyak, Pak. Allah menyuruh kita beramal yang paling baik. Jadi amal yang paling baik itu, kata Imam Al-Baghawi, beliau menukilkan ya kan, tafsir dari ulama tabi'in, yang dimaksud dengan amal yang terbaik itu adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling benar atau dan yang paling ikhlas, atau dibalik ya, akhlasuhu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Yang paling ikhlas itu seperti apa, Pak? Makana lillah. Al-khalusu, orang yang ikhlas itu adalah makana lillah. Apabila amal yang dilakukan itu adalah karena Allah, itu orang dikatakan ikhlas. Yang benar itu apa, Pak? Amalan yang benar itu apa? Makana ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dikatakan dengan amal yang benar. Jadi amal yang baik itu adalah yang paling ikhlas, yang paling benar, yakni yang paling sesuai dengan tuntunan praktek ya, ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar agama mesti harus ikhlas, karena ikhlas itu adalah tuntutan dari tauhid kita kepada Allah. Karena menuntut ilmu ini adalah bagian dari ibadah. Dan syarat ibadah itu diterima oleh Allah ada berapa, Pak? Ada dua. Ini syarat besarnya secara garis besar, secara umum gitu. Yang pertama apa, Pak? Al-ikhlas, ikhlas. Jadi seseorang ibadah itu memang niatnya karena Allah. Bukan ada di situ niatnya untuk ya dipuji atau untuk mendapatkan kesenangan kehidupan dunia. Itu niatnya gitu. Saya belajar ini ya supaya dengan belajar ini saya bisa kaya, ya kan? Nah, bukan niatnya itu untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Memang dia belajar itu memang untuk kepentingan dunia saja. Maka orang yang seperti ini enggak mencium bau surga. Kata Rasul, Pak,
man talabal ilma, kata barang siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya niatnya itu adalah mencari ridho Allah, mencari wajah Allah. La yata'allamu, sedangkan dia belajar itu dia tidaklah belajar illa liyusiba 'aradan minad dunya, untuk mendapatkan kepentingan kehidupan dunia saja, itu tok yang dia harapkan gitu ya. Enggak ada dalam niatnya terbetik untuk dapat pahala, itu enggak ada. Tok kehidupan dunia saja. Maka Rasul mengatakan lam yajid urfal jannah, maka orang yang seperti itu kalau meninggal, kalau tidak bertobat, dia diancam oleh Nabi tidak mencium bau surga. Jangankan masuk baik, mencium saja tidak, itu na'udzubillah. Maka nggak main-main kalau orang yang belajar ilmu agama, pahalanya besar Pak, luar biasa pahalanya. Bahkan orang yang menuntut ilmu agama itu diantara pahalanya itu Pak, dia didoakan oleh malaikat. Wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat Allah SWT la tadau ajnihatahum, ya kan, betul-betul meletakkan sayap-sayapnya gitu ya, ridwan li talabil ilm, bentuk keridhaan terhadap penuntut ilmu agama. Ada ulama yang memahami, mentafsirkan meletakkan sayap-sayapnya itu dalam rangka mendoakan penuntut ilmu agama tersebut. Dan dalam riwayat yang lain wahatal hud, dan sampai ikan-ikan ya kan dalam fil bahri, dalam lautan, itu memohonkan ampunan bagi siapa Pak? Bagi penuntut ilmu. Ini luar biasa pahalanya. Namun catatannya ikhlas. Dia mempelajari ilmu itu memang betul-betul untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau dapat dunia alhamdulillah, bukan itu tujuannya. Kalau dikasih tentu dia terima, nggak ada pula haram gitu ya. Ini nikmat Allah, dia dikasih alhamdulillah. Namun niatnya, tujuan dia dalam mempelajari ilmu agama, dalam menyampaikan ilmu agama itu memang karena Allah. Nah, makanya orang nggak boleh ditarik Pak. Orang belajar ilmu agama nggak boleh ditarik gitu ya. Karena Nabi nggak pernah lakukan itu. Karena Nabi itu Pak menghabiskan dunianya untuk agama. Ketika beliau berdakwah, awal-awal berdakwah itu menikah dengan seorang wanita kaya di Mekah waktu itu, saudagar, pedagang kaya Pak, Khadijah radhiyallahu anha, sehingga habis hartanya untuk digunakan Nabi berdakwah. Nah sekarang tiba-tiba ada ustadz pakai tarik, ya Allah, ya kan? Itu apa niatnya kan gitu? Ya kan, untuk apa dia? Untuk mengumpulkan duit gitu, untuk apa? Iya. Namun kalau seandainya dia dikasih ya nggak apa-apa. Namun jangan ditarik gitu. Makanya dakwah Ahlussunnah itu nggak pernah kita mentarik gitu. Bahkan kita yang mendatangi, bahkan kita yang ngasih orang yang kita ajak tersebut gitu. Kalau Nabi sempat Nabi pakai tarik Pak, nggak ada orang Quraisy mau masuk Islam. Boro-boro mau masuk Islam Pak. Sudah gratis saja Nabi kadang ditolak juga. Kadang Nabi dilempari batu juga. Sudah gratis sudah Nabi, apalagi pakai tarik Pak. Kalau seandainya Nabi itu pakai tarik dakwahnya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana Islam itu akan dihina oleh orang kafir Quraisy seperti itu. Nah ini Muhammad ini cari duit ini, ya kan, mengajak orang untuk tauhidkan Allah, namun minta duit gitu. Maka ada orang yang berdakwah sekarang minta duit pakai tarif, ini sangat jauh ya dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah ini yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dan ini bisa merusak tauhidnya juga, yang merusak ya keikhlasannya dalam menyampaikan dakwah. Karena berdakwah kepada tauhid ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana dalam surah Yusuf tadi yang kita sampaikan, Rasul mengatakan kul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi itu Pak? Ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah. Ana wa man ittaba'ani, ini adalah jalanku kata Rasul, dan jalan orang-orang yang mengikutiku, yakni jalannya para sahabat Nabi. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dakwah Pak. Jadi kita berdakwah kepada tauhid, maka dalam berdakwah mesti ikhlas. Ya, artinya tujuan kita, niat kita dalam berdakwah itu tidak terbesit ya. Kalau saya berdakwah, saya bisa dapat kekayaan ini, luar biasa ini gitu. Ya, sekali dakwah itu pikirannya gitu ya. Saya dapat ya kan 1 juta. Kalau 5 kali ya sudah 5 juta tuh ya. Saya akan beli ini guna, itu tujuannya dunia nih. Itu enggak seperti itu. Yang ikhlas itu.
maka dia tetap berdoa, dia mengharapkan pahala Allah. Namun alhamdulillah mungkin ketika dakwah dikasih orang, ya nggak ada juga doa menolak rezeki kan gitu kan. Ya alhamdulillah kalau dikasih, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu ya. Toh dia nggak mengharapkan apa-apa, dia mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya lihat sekarang di masa ini Pak, kita juga menyaksikan ada banyak seperti itu Pak. Apalagi dakwah sekarang dai-dai kondang gitu Pak, itu luar biasa. Ya kan ada teman saya kemarin, saya nggak sebut nama lah gitu ya. Dia mengundang dai yang sudah terkenal lah, followernya banyak. Itu dia masa hampir mukanya saja yang kelihatannya gitu. Itu diundang dia kemarin itu ke daerah Batu Sangkar itu Pak, ya kan? Itu rupanya itu yang bilang pengurusnya itu. Ini kami kemarin mengundang, tapi ya tarifnya Ustaz itu lumayan juga. Berapa Pak? Bersih aja untuk Ustaz 50 juta itu. Kemudian belum lagi ongkos ininya, ongkos itunya, ongkos kita yang nyediain. Dia kalau diundang harus, kalau naik pesawat harus ke Garuda itu katanya kan. Hotelnya harus gini-gini, ya Allah subhanallah ya. Ya ini yang bisa merusak tujuan dakwah yang mulia ini. Ya kan? Ketika dakwah sudah kurang ikhlas lagi, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengingat waktu juga ya sudah hampir jam 9, ini kurang 6 menit ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan, kemudian kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.